Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dosen Dr. Haji Nerahayu Purnamaningsih, MPD, selaku dosen mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang berjudul Perkembangan dan Perbedaan Individu. Perkenalkan, nama saya Kersapa dari kelas 2 BPJKR dengan NPM 2110310707057. Pengertian karakteristik. Karakteristik seorang dapat diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakter bawaan merupakan karakter keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurture merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik-karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangannya. Pengertian individu. Individu adalah manusia yang berkedudukan sebagai pribadi yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Berdasarkan pengertian di atas dapat dibentuk di suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa perubahan-perubahan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Sejak lahir, manusia merupakan kesatuan psikofisis atau psikomatis yang terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan individu. Dalam aspek perkembangan individu dikenal ada dua fakta yang menonjol, yaitu yang pertama, semua diri manusia mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya. Dan yang kedua, di dalam pola yang bersifat umum dari apa yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial. Tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda. Di sini ada perbedaan individu. Yang pertama ada perbedaan kognitif. Apa itu perbedaan kognitif? Yaitu kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatannya atau penyerapan suatu objek. Berarti ia menguasai segala sesuatu yang diketahui dalam arti pada dirinya terbentuk suatu persepsi dan pengetahuan itu diorganisasikan secara sistematik untuk menjadi miliknya. Yang kedua ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan setiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan, kata, dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan faktor lingkungan secara faktor fisik organ berbicara. Perbedaan kecakapan motorik. Nah, di sini tuh ada kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan untuk melakukan koordinasi gerakan syarat motorik yang dilakukan oleh syaraf pusat untuk melakukan kegiatan. Dan yang keempat ada perbedaan latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat mempelancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, ada perbedaan bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Sebaiknya bakat tidak berkembang sama. Manakala lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang, dalam arti tidak ada rangsangan dan pemupukan yang menyentuhnya. Dan yang terakhir ada perbedaan kesiapan belajar. Nah, perbedaan latar belakangnya ini meliputi perbedaan sosioekonomi, sosiokultural, amat pentingnya artinya bagi perkembangan anak. Akibatnya, anak-anak pada umur yang sama tidak selalu berada pada tingkat kesiapan yang sama dalam menerima pengaruh dari luar yang lebih luas. Jalan-jalan naik kereta, naik keretanya bareng Asih. Sekian presentasi kita, terima kasih.